pemerintahan Kesultanan Sumbawa, rakyat itu di pangkuan yang memerintah. Sultan Sumbawa itu kita harapkan nanti bisa menjembatani kita dengan masyarakat. Nilai-nilai adat untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan pelantikan Deng Ewan juga dalam rangka maju bagi kepentingan Nusantara. Pola pikir dan pola tindak yang feodalistis harus hilang dari Sumbawa. Keinginan masyarakat sebenarnya untuk pengukuhan dan pelantikan Sultan ini sudah sejak dulu, yang sudah pada umumnya Demong seluruhnya menghendaki supaya pelantikan ini bisa, di pengukuhan ini bisa segera dilaksanakan sesuai dengan lama berselangnya antara Sultan orang tuanya Deng Ewan dengan pelantikan ini selama 70 tahun. Dari tahun 1941 sampai dengan tahun 2011 itu tenggang waktu 70 tahun. Kemudian muncul satu keinginan yang memang sudah digiring sejak lama ketika ayahanda beliau Sultan Muhammad Kaharudin III Mangkat pada tahun 1975 itu sudah digiring oleh satu keinginan yang kuat dari masyarakat Tanah Samawa untuk tetap mempertahankan keberadaan Sultan. Ini merupakan takdir yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Deng Ewan sebagai putra mahkota. Kemudian ini diminta dukungan dari masyarakat, dan kelihatannya seluruh masyarakat dan perangkat pemerintahan di daerah Kabupaten Sumbawa ini itu menyetujui dan mendukung. Kesultanan Sumbawa dengan lembaga adat sebagai pendukung kesultanan itu tentu diberikan peran untuk menjaga adat dan budaya Sumbawa itu yang selama ini kita rasakan betul sepertinya sudah kehilangan arah. Kami pikirkan bahwa kalau Sultan tidak ada, maka tidak ada yang memayungi masyarakat adat yang ada di Sumbawa. Nah, seperti zaman-zaman dahulu, di sini itu masyarakat adatnya kuat sekali memegang adat. Sehingga pada tahun 2-3 tahun yang lalu kita sudah pikirkan, saya sendiri sudah mengatakan kepada Deng Ewan, yang kita tahu bahwa Deng Ewan itu sejak tahun sekian itu sudah diangkat sebagai putra mahkota. Tepatnya pada tanggal 5 Mei 1941 pada hari yang sama Abdurrahman Daeng Rajadewa lahir ke dunia. Kemudian di hari itu juga beliau dinobatkan sebagai putra mahkota. Kita mengadakan
rapat LAS di Sumbawa, ialah rapat lembaga adat Tanah Semawa yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kita berkumpul sana untuk membicarakan bahwa pada tahun ini kita akan kukuhkan Sultan kembali di Sumbawa seperti zaman-zaman dahulu. LAT ini sebagai lembaga adat Tanah Semawa, ini merupakan suatu organisasi yang cukup besar dalam pengertian bahwa di dalam organisasi ini banyak bidang-bidang yang akan menekuni nantinya, yang tentu arahnya tetap ke arah budaya. Karena bagaimanapun sudah saya sampaikan tadi bahwa kita menginginkan nilai-nilai adat Sumba ini akan kita bangkitkan kembali untuk menjadi pegangan kepada anak cucu kita. Generasi muda datang pada saya dari KSB, terutama yang sangat mendesak, harus pada penghormatan Sultan. Saya berpikir waktu itu, kalau saya menolak, apa akibatnya? Dan kalau saya menerima, tentu harus diberikan syarat. Saya menerima dengan syarat bahwa kalau saya menjadi Sultan, maka lebih tegas lagi, karena Sultan dulu atribut daripada suatu tata pemerintahan sama dulu, maka Sultan yang sekarang harus dinyatakan sikap atau dinyatakan oleh sekarang tidak menyentuh tata pemerintahan. Kenapa? Saya bilang masyarakat Sumbawa dan adat Sumbawa sudah merupakan suatu hal yang final, menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Sultan. Itu merupakan salah satu hasil yang didapat secara aklamasi di dalam Musyawarah Rakyat Lembaga Adat Tanah Semawa. Beliau ini adalah keturunan ke-17 dari seluruh struktur Kesultanan Sumbawa itu. Dan ini dalam falsafah Kesultanan Sumbawa itu, yang diangkat, dikukuhkan atau dinobatkan menjadi sultan itu ibaratnya sudah menjadi takdir gitu. Sultan itu memang berdasarkan darah keturunan, betul. Tetapi dia yang mengambil keputusannya itu tidak bisa atas nama behalf dia sendiri. Dia menerima takdir untuk menjabat itu. Dengan dilantiknya Daengawan ini merupakan bagian tak terpisah bagi kepentingan Nusantara, apalagi bagi kita Tanah Sumbawa ini, bahwa kita kembali membangkitkan budaya-budaya yang selama ini kurang diperhatikan. Dengan dinobatnya Sultan, maka ada semacam harapan besar untuk mencoba memuliakan kembali
budaya, seni yang memang sangat dimiliki, sangat kaya oleh masyarakat Tanah Semawa dari Empang sampai Sekongkang yang berada dalam wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kami juga mengharapkan, karena Tanah Semawa ini bukan daerah hampa. Daerah ini, Tanah Semawa ini merupakan daerah yang memiliki suatu masyarakat, yang masyarakatnya itu tentu dari awal terbentuknya Semawa ini sudah karakter manusianya itu sudah memiliki suatu adat istiadat. Oleh karena itulah dengan diangkatlah beliau itu menjadi suatu sultan atau dikukuhkan menjadi putra mahkota, supaya nantinya Sumbawa ini bisa mengembangkan adat-adatnya kembali dan juga mengenai norma-norma mengenai, karena kita juga merupakan suatu 90 sekian % itu merupakan Islam, perlu juga dengan keberadaan beliau nanti bisa menerapkanlah kembali pola-pola tradisi-tradisi yang sudah lama mungkin juga yang akan kabur, dan juga kita angkatlah lagi ke permukaan. Nilai-nilai adat itu adalah sebagai kacamata kita untuk ke depan, bukan kita menjadikan acuan untuk ke belakang, ke sejarah lama. Maka dengan demikian saya mohon, kalau sekiranya saya diminta untuk memimpin lembaga adat, saya berada dalam posisi untuk mengawal masyarakat Sumbawa ke masyarakat yang religius, demokrasi, dan modern. Tugas Sultan selain daripada menjaga budaya itu, maka Sultan harus menjaga marwah dan martabat orang Sumbawa, masyarakat Sumbawa. Ini apabila proses politik berjalan akan berdampak ke bawah. Tugas Sultan merajut kembali. Beliau Andi Tenri Jaja Burhanuddin telah dikirap dari. Untuk itu marilah kita pelihara, marilah kita dukung dengan dilantiknya Daeng Awan ini. Kita tidak lagi melihat kenapa Daeng Awan dilantik. Ini merupakan salah satu takdir Allah SWT memberikan hidayah kepada masyarakat KSB ini, bahwa saatnya lah kita bangkit dengan Kesultanan Sumbawa ini, dan sekaligus dengan budayanya. Dengan kehadiran Sultan ini, dinamika masyarakat Sumbawa yang terkenal dengan masyarakat yang egaliter itu dapat lebih dinamis dan lebih positif dan lebih fokus dalam menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sumbawa secara khususnya dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sultan itu lebih banyak kita posisikan sebagai orang tua masyarakat, juga sekaligus yang dituakan di dalam pemerintahan,
pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Kita juga lebih banyak mendorong Sultan nanti dalam posisi-posisi terutama pembinaan kemasyarakatan, agar keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, agar partisipasi peran serta masyarakat di dalam pembangunan itu bisa lebih besar. Di situ Sultan kita posisikan di situ, bisa menjadi motivator, bisa juga menjadi panutan, menjadi contoh bagi masyarakat Sumbawa itu secara keseluruhan. Sultan mengatakan kita akan menyongsong ini dengan berubahnya kita dari sistem yang kita tanyakan kepada beliau itu, feodalismenya itu, dan kita mau menyatakan menjadi sesuatu yang egaliter. Kesultanan ini harus menjadi milik masa lalu, menjadi milik saat ini, dan menjadi milik generasi muda di masa depan. Sehingga semangat itu yang harus kita dorong dan harus kemudian kami ambil sebagai semangat untuk merubah masa depan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu dalam konteks ada budaya yang mengawal di dalamnya. Peran Sultan sekarang ini adalah bagaimana memberdayakan adat, tradisi, dan kearifan-kearifan lokal yang melekat dalam budaya Tahu dan Tanah Semawa ini, ya, untuk lebih fokus, ya, dalam rangka bersinergi dengan tujuan dan saran pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Dalam melaksanakan posisi kami tersebut, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memegang komitmen antara kami sebagai Sultan dan seluruh masyarakat Sumbawa untuk mempertahankan nilai-nilai baik dari adat istiadat Sumbawa yang relevan dengan kondisi zaman sekarang, serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik dari manapun juga untuk bersama-sama menuju masyarakat yang religius, modern, dan demokratis. Atas nama pribadi saya dan juga sebagai warga Lombok, Sasak menyampaikan ucapan selamat. Juga atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat kepada Sultan Muhammad Kaharudin IV, Dewa Masmawa. Mudah-mudahan Bapak dan Permaisuri serta keluarga besar diberikan kekuatan di dalam mengemban amanah yang sangat berat ini. Bahwa kalau mau kita maju ke depan atau Sumbawa mau menapaki masa depannya sesuai dengan kemajuan zaman, maka pola pikir dan pola tindak yang feodalistis, ya saya ulangi, pola pikir dan pola tindak yang feodalistis harus hilang dari Sumbawa. Dan kita gabung masa kini dengan masa lampau yang sangat berharga itu, kita akan bisa merebut masa akan datang dengan cara penuh keyakinan, penuh harapan, sehingga orang Tanah Semawa ini tidak lagi menjadi orang-orang yang tertinggal, tapi menjadi orang-orang yang lebih maju, jauh lebih maju, kalau memang kita bisa mengartikan Kesultanan Sumbawa ini. Berbagai kalangan masyarakat ada yang mengkhawatirkan adanya tumpang tindih, ya, antara fungsi Sultan dan fungsi pemerintahan. Tapi dari pandangan pemerintah provinsi sendiri, hal itu kami tidak lihat sama sekali, karena posisi Sultan ini sebagai pengawal budaya. Nah, sedangkan pemerintahan, struktur pemerintahan ini kan tetap bekerja. Nah, justru kami melihat dari sisi positif, dengan adanya pengawalan kebudayaan yang dilakukan oleh Sultan dan strukturnya, lembaga adat yang ada sampai ke tingkat-tingkat desa itu, justru semakin efektif
jalannya roda pemerintahan, roda pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat Sumbawa. Adat istiadat budayanya itu menjadi salah satu panglima yang menuntun hidup dan garis hidup, arah hidup dari generasi itu. Kalau pemuda Sumbawa itu hari ini dia kehilangan jati diri budayanya itu, sama dia itu dengan membuang masa lalunya, sama dia dengan membuang karakternya, membuang jati dirinya. Sehingga kehadiran Sultan ini bukan hanya sebagai panutan budaya, tapi dia juga sebagai panutan dari generasi muda itu, karena budaya ini sangat erat dengan pengamalan nilai-nilai agama gitu. Nah, kita berharap Sultan dalam kondisi ini misalnya, beliau tuh bisa menjadi orang tua yang bisa menasehati bupati, menegur bupati atau pemerintah daerah itu secara keseluruhan, ketika ada hal-hal yang menurut masyarakat atau menurut beliau sendiri itu salah, itu keliru. Sultan harus tetap dipertahankan sebagai jati diri, tahu tanah Samawa, sebagai warisan ya leluhur yang memberikan nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga sebagai karakter building, membangun generasi ini agar dia bisa berbudaya, agar dia bisa lebih beradab, dan juga agar dia bisa lebih bermanfaat untuk Kabupaten Sumbawa dan untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan kehadiran Sultan ini harus terjadi dinamika yang positif dan akselerasi pembangunan yang jauh lebih cepat, dan Sultan sendiri tahu persis posisinya antara Sultan yang dulu dengan Sultan yang sekarang. Nah, ini yang luar biasa.